Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang yang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Saudara dan saudari, hari ini kita beralih ke pertengahan pasal 20 dari Injil Lukas. Dalam bagian-bagian sebelumnya, Yesus telah membantah tantangan terhadap otoritasnya dan membuat para pengkritiknya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dilanjutkan dengan pengajarannya tentang perumpamaan petani penggarap. Yesus jelas mengacu pada penanya dan mengidentifikasi mereka dengan penyewa jahat yang menyalahgunakan semua utusan atau nabi yang dikirim oleh pemilik kebun anggur dan memuncak dalam pembunuhan putranya. Identitas penyewa dan putra jelas. Ini diikuti oleh Yesus yang dihadapkan dengan pertanyaan yang tampaknya tidak berbahaya tentang membayar pajak kepada kaisar, yang lagi-lagi mengakibatkan diamnya para pengkritiknya. Saudara dan saudari terkasih, hari ini ada kelompok lain, yakni orang-orang Saduki yang berpikir bahwa mereka mungkin akan berbuat lebih baik. Orang Saduki diantaranya termasuk beberapa pemimpin Yahudi yang paling kuat, termasuk imam besar, membatasi kepercayaan mereka hanya pada Pentateuch, 5 buku pertama dalam kitab suci yang konon ditulis oleh Musa dan mengandung esensi hukum Yahudi. Karena alasan itu, tidak seperti orang-orang Farisi, orang-orang Saduki tidak menerima beberapa kepercayaan yang hanya muncul di kitab-kitab Perjanjian Lama selanjutnya. Di antaranya, mereka tidak percaya akan keberadaan malaikat dan kebangkitan orang mati. Orang Saduki kemudian berpikir bahwa mereka dapat membuat Yesus bingung dengan teka-teki yang tidak dapat dijawab. Mereka pertama-tama mengutip ayat dari hukum Musa, di mana seorang pria diharapkan untuk menikahi istri kakak laki-lakinya yang tertua jika tidak ada anak dari pernikahan itu.
Mereka kemudian menggambarkan situasi imajiner 7 bersaudara. Yang pertama menikah tetapi tidak memiliki anak. Jadi sesuai dengan persyaratan hukum, anak yang kedua menikahi jandanya, lalu yang ketiga dan seterusnya. Akhirnya ketujuh bersaudara itu menikahi wanita itu tetapi masih belum memiliki anak. Pertanyaan tak terjawab yang mereka ajukan adalah, jika memang ada kebangkitan setelah kematian, siapakah di antara ketujuh pria itu yang akan menjadi suami wanita itu di kehidupan selanjutnya? Saudara-saudari, bagi mereka tidak ada masalah jika tak terjawab karena mereka tidak percaya pada kebangkitan. Kematian adalah akhir dari segalanya. Bagi orang-orang Saduki, orang-orang yang percaya pada kebangkitan adalah orang-orang yang memalukan. Saudara-saudari terkasih, Yesus dengan cepat mengesampingkan masalah itu. Untuk memulainya di kehidupan selanjutnya tidak ada hubungan pernikahan. Anak-anak zaman ini, yaitu mereka yang termasuk dunia ini, menikah dan menikah lagi. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mencapai usia yang akan datang dan kebangkitan orang mati tidak menikah atau dikawinkan. Dalam kehidupan baru, semua hidup berhadap-hadapan dengan Tuhan dalam kehidupan yang tidak pernah berakhir. Semua sama-sama anak-anak Tuhan, saudara dan saudari satu sama lain, mengambil hidup dan keberadaan mereka dari Dia. Yesus kemudian melanjutkan untuk menantang ketidakpercayaan orang-orang Saduki tentang kehidupan setelah kematian. Yesus dengan cerdik mengutip dari bagian Alkitab yang mereka akui benar. Yesus mengingatkan orang Saduki pada adegan di mana suara dari semak yang terbakar mengidentifikasi dirinya kepada Musa. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bagi Yesus, Allah adalah Allah orang hidup dan bukan Allah orang mati. Jika Abraham, Ishak, dan Yakub masih hidup, maka argumen orang Saduki akan gagal. Mungkin kita tidak akan diyakinkan oleh argumen seperti itu, tetapi jelas berhasil dalam kasus ini. Saudara-saudari, beberapa ahli Taurat yang mendengarkan merasa senang dengan bantahan orang Saduki. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Farisi dan percaya akan kebangkitan. Pada saat yang sama, setelah jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi dan Saduki ini, mereka tidak lagi berani menanyakan apapun kepadanya. Saudara-saudari, kita tentu saja percaya pada kebangkitan bukan karena argumen Yesus di sini, tetapi karena kebangkitannya sendiri dan janjinya untuk berbagi hidupnya dengan kita selamanya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.